posisi di mana si alkohol ini terikat, apakah dia primer, sekunder, tersier, itu nanti akan menentukan reaktivitasnya dia, gitu ya, menentukan reaktivitasnya dia, apakah dia bisa mengalami reaksi substitusi, apakah dia bisa mengalami eliminasi ya lewat substitusi SN1 atau mungkin cenderung lewat SN3 gitu. Ya, artinya nanti akan dibahas lebih lanjut nih, reaksi substitusi itu bisa yang melalui beberapa tahap gitu ya. Di ada yang dia lepas dulu, baru kemudian ada gugus masuk gitu ya. Ada yang lepas dan masuknya itu satu tahap langsung. Nah, itu juga tergantung dari sisi alkoholnya, apakah dia primer, sekunder, atau tersier gitu ya. Itu untuk karakteristik dari OH. Clear ya, nanti bisa sambil dibaca lagi. Untuk materinya akan saya share juga. Untuk yang sebelumnya juga sudah saya share ya drive-nya. Drive-nya sudah saya share, nanti tinggal kalian kontak koordinator untuk share ke kalian juga. Oke, gitu ya. Kemudian ether, jadi alkohol sama ether ini masih saudaraan ya. Jadi secara rumus molekul mereka ini sama gitu ya. Jumlah C, jumlah H, dan juga jumlah O-nya itu sama, ROR. Bedanya kalau si alkohol tadi kan di ujungnya ya, yang ada OH-nya gitu. Kalau di ether ini O-nya itu ada di tengah. Gitu. Kalian juga sudah pernah belajar ether juga kan ya di SMA. Jadi secara struktur kalau ether itu terdiri dari alkil, kemudian oksigen, kemudian alkil berikutnya. Ya. Nah, secara BTW ini di Zoom-nya muncul kan ya? Layarnya? Muncul. Oke, sip. Nah, nanti penamaannya secara IUPAC atau yang diakui secara internasional ya, ethernya itu penyebutannya sebagai alkoksi alkana. Alkoksi alkana. Mana yang disebut dengan gugus alkoksinya gitu ya. Alkoksi itu adalah alkil yang mengikat O gitu ya. RO gitu. RO minus biasanya. Nah, si gugus alkoksi ini itu adalah gugus alkana tapi yang dia punya C-nya lebih pendek. Kan tadi ROR ya. R sama R aksen itu sama-sama alkil. Nah, mana yang disebut yang nanti akan kita namakan sebagai alkoksi antara R sama R aksen, itu kita pilih yang dia rantainya lebih pendek, C-nya. Itu sebagai alkoksi, artinya RO ini ya. Misalkan si R aksennya ini yang lebih panjang, maka penyebutannya si alkoksinya dulu, baru alkana sebagai rangka utamanya. Sebagai longest chain-nya. Contoh, misalkan yang ini. Ini kan ROR, aksen. Ya, R pertamanya adalah metil, R keduanya adalah etil, gitu ya. Metil sama etil itu kan lebih panjang yang etil, ya kan? Maka yang menjadi gugus alkoksinya adalah yang ini, yang C1. Yang C-nya hanya satu atau si metilnya tadi ya, karena metil menjadi alkoksi berarti metoksi gitu. Kalau etil yang jadi gugus alkoksinya maka etoksi ya. Kalau propil ya berarti propoksi dan seterusnya. Jadi yang ini antara R yang sebelah kiri dan R sebelah kanan yang kita utamakan untuk alkoksi adalah yang pendek ya. Berarti ini metoksi, tinggal kita sebutkan rangka panjangnya. Alkana. Alkananya apa? Etana. Oke, kita lanjutkan ya. Untuk contoh yang kedua nih.
Di rangka utamanya ini sebenarnya dia ada 4C ya. Yang R pertama itu 2C, R keduanya R aksennya juga 2C. Nah, kalau seperti ini gimana? Ya sama aja gitu ya, mau dari kiri, mau dari kanan, sama. Jadi gugus alkoksi sama alkananya itu punya C yang sama. Jadi tinggal kita sebutkan, misalkan ini adalah alkoksinya, ini alkananya. Maka kalau 2 berarti ini etoksi, kemudian ini alkil berikutnya adalah etana. Ya, kalau ini metoksietana, ini etoksietana, gitu ya. Alkoksi alkana itu kan namanya. Kemudian nah, kemudian yang ini ya, yang ini ada dia mengikat benzen, kemudian mengikat butil. Ya, ini kan C-nya 6, ini C-nya 4 gitu. Bentar, belum muncul. Nah, berarti yang lebih pendek ini ya, C4. Berarti menjadi butoksi benzena. Gitu. Yang lebih panjang disebut sebagai rangka terakhirnya gitu. Jadi butoksi benzena. Nah, kalau tadi itu tata nama IUPAC, yang ini trivialnya atau nama umumnya gitu ya. Ini biasanya kita pakai untuk kalau misalnya kita beli bahan kimia gitu ya, nama-namanya dipakai nama trivia ini. Ini sama ya, tadi namanya sebenarnya kalau IUPAC-nya kan ngetoksietana gitu ya. Kalau di trivial itu biasanya kita sebutkan gitu ya. Nah, ini kita sebutkan gugus alkil yang terikat sama O tadi. Tinggal kita urutkan sesuai abjad terus dikasih akhiran eter. Ini kan tadi secara IUPAC-nya metoksietana gitu ya. Artinya si eter ini mengikat gugus metil dan etil. Berarti kita tinggal sebutkan kalau di trivialnya etil, metil, eter. Gitu ya. Jadi kita sebutkan alkil-alkil yang terikat, kemudian ditambahkan akhiran eter. Ini contoh berikutnya tadi yang namanya adalah etoksietana. Kalau di trivial, karena ada 2 etil yang terikat di O ya, berarti bukan etil-etil eter nyebutnya, tapi dietil eter. Karena kan sama ya, sama-sama etil nih. Dietil eter. Kalau yang ini ya, ini R aksennya adalah tersier butil, yang ini adalah fenil ya, sebagai alkil tadi ya. Kemudian sebutnya berarti ini alkilnya adalah tersier butil, yang ini fenil. Loh, kok bukan fenil dulu, Bu? Kan fenil itu. F sama B, F sama T gitu ya. Tapi kan yang kita lihat bukan tersiernya, tapi ininya, butilnya gitu ya, B-nya ini. Ya, sekunder, primer itu kan nggak ditentukan ya, tinggal kita pertimbangkan. Kita pertimbangan huruf dari si alkilnya. Butil sama fenil berarti kan duluan butil. Maka namanya tersier butil fenil ether. Nah, ini kalau si ethernya itu terikat sama cincin siklik ya. Sebagai pengetahuan saja, ini epoksida namanya atau oksiran. Epoxy always precede the name of the alkane. Jadi ini ether gugus O yang di tengah, tapi dia terikat sama cincin siklik gitu ya. Maka namanya 1,2 ya, karena dia harus mendapatkan nomor terkecil kan. 1,2 epoksi ya, yang menunjukkan dia ether tadi. Epoksi sikloheksana. Kalau yang ini ya, 1, 2, 3, 4. Ya, oh sorry, ini kita ngitung dari sebelah sini ya, karena di sini ada cabang. Berarti 1, 2, 3, 4. Oh, struktur utamanya adalah butana panjangnya ya, alkana rantai C4 gitu. Dimana si alkana ini dia mengikat gugus metil di sini. Makanya namanya 2 metil ya, 2,3 yang mengikat eternya, 2,3 epoksi butana gitu ya.
Seperti itu. Itu kalau yang epoksi atau CO-nya itu berada di luar struktur rangka utamanya, tapi dia mengikat di alkana. Jadi ini nama lainnya tadi ya, oksiran, oksiten, oksolen, oksen gitu ya. Ini hanya pengetahuan saja, nama-nama tambahan untuk ether yang dia ethernya ether siklik ya. Ini kalau dia punya 2C, ini 3C, ya ini 4C, yang ini 5C. Oke. Ini tadi namanya ya. Ini namanya apa? IUPAC aja, IUPAC. Ini C1 ya. Kalau tadi kan kita menyebutkan ini ya, alkoksi alkana, tapi ini benar-benar rangka utamanya gitu ya, belum ada cabangnya juga ini di rangka utamanya ini. Kalau misalkan ada cabangnya, misalkan oh ternyata ethernya itu ya, dia terikatnya itu di C bukan di C nomor satunya ternyata gitu ya. Misalkan kalau ini dari kiri kan C nomor 2. Kalau dari kanan kan terlalu panjang, nggak kita pilih. Berarti di C nomor 2 itu ada gugus ether metoksi tadi ya. Berarti namanya menjadi 2 metoksi, alkilnya apa? Pentana gitu ya. Jadi 2 metoksi pentana, yang ini panjang. Bagaimana kalau ternyata dalam satu strukturnya itu ada 2 ether gitu ya. Ini. Ya, artinya ada metoksi yang lain gitu. Berarti disebutkan ya di C nomor berapanya itu. Ini kan ada 2C sebenarnya rangka alkananya ya. Rangka alkananya ada 2C, artinya dia ini adalah etana. Etana yang mengikat 2 gugus metoksi ether tadi ya. Berarti 1,2 di metoksi kan ada 2 ya. 1,2 di metoksi etana. Jelas ya, karena ini ada 2 ether. Jadi kalian nanti harus jeli memperhatikan kira-kira rangka utamanya yang mana nih gitu ya. Kalau ada seperti ini, kita tentukan dulu rangka utamanya, kemudian cabang alkoksi ya, alkana yang mengikat O tadi, alkoksinya ada berapa? Berarti 1,2 di metoksi etana. Itu untuk yang ini. Kemudian untuk yang ini kan berarti ini O-nya di sini ya. Ada O di sini, kemudian di sini etil ya. Kemudian ini ada benzena yang mengikat 1 metil gitu ya. Kan ini alkananya juga, ini juga alkana juga gitu ya. Ada alkil dan alkil. Berarti kan yang lebih pendeknya gitu ya. Berarti ini etoksi dulu ya. 1 etoksi ya, atau etoksi. Kemudian yang ini benzena kan ada metilnya di sini ya, 1 metil benzen gitu. Ya, etoksi 1 metil benzen. Kalau ini jelas tadi ya, kalau C-nya 2 ada O namanya oksiran atau etilen oksida tadi. Kemudian ini C-nya 4 ya, tetrahidrofuran. Jadi ada hidro di sini. Furan. Ini furan itu adalah ether tadi yang terdiri dari 4C. Yang ini 1,4 dioksan atau 1,4. Ini gimana sih menghilangkan ini? 1,4
deoksasikloheksan. Jadi sebenarnya ini sikloheksan ya. 1 2 1,4 ya, 1 2 3 4. Jadi ada C nomor 1 dan nomor 4 yang dia mengikat ether gitu ya. Jadi 1,4 deoksasikloheksan atau langsung 1,4 dioksan nama trivialnya. Ya, ini salah satu beberapa contoh ya. Beberapa contoh penamaan untuk si ether. Ya, kalau tadi alkohol pasti akan jauh lebih mudah sebenarnya karena dia masih similar ya, masih serumpun sama yang di alkana, alkena, alkuna. Tapi kalau di ether karena ini O-nya di tengah, jadi kita harus pertimbangkan rumus yang mengikat itu alkil mana, apakah dia sebagai rangka utama, apakah sebagai cabang gitu ya. Kemudian pastikan juga dia ini single alkoksi atau ada beberapa ether di dalam satu strukturnya, itu juga harus dipertimbangkan untuk penamaannya. Oke, supaya lebih terampil, silahkan dicoba dulu ini ya.
Oke, sudah ya? Oke, kita bahas bersama-sama yang struktur pertama, alkilnya sebelah kiri apa sebelah kanan? Sebelah Kiri. Kiri. Kan ini kan alkilnya ya. Isopropil. Jadi satu isoproksi, ya kan? Karena tadi alkoksi, kemudian yang ini sebagai alkana panjangnya. Berarti ini alkana yang dia punya 3C dalam rangka utamanya, ya. Ini punya cabang di C nomor 2. Dua metil, ya kan? Ini propana ya. 2 metil propana. Nah, ini 2 metil propana. Itu ya. Isopropoksi 2 metil propana. Kemudian kan ya, yang ini yang kanan O-nya di tengah. Yang ini punya C-nya 3, yang ini C-nya ada 4 ya. Berarti yang kita utamakan sebagai alkohol ini kemudian kita lihat kan ini C nomor di sini ya. 1, 2, 3. Berarti 3 isopropoksi. Kemudian rantai sorry saya lagi tuh. Rantai alkenonya dia punya cabang di nomor 2. Berarti 3 propoksi ya, ya. Gitu ya. Yang ini tadi kalau kita lihat sebagai rangka utama alkena karena rantainya ya. Kita lihat yang sini tadi lebih pendek dibandingkan yang ini. Berarti rangka utama alkananya adalah yang ini. Kemudian kalau kita lihat rangka utamanya yang ini, berarti kan dia mengikat cabang alkoksi di C nomor 1 dan cabang metil di C nomor 2, ya kan? Ini namanya tuh propoksi, bener ya tadi ya. 1 isopropoksi, 2 metil propana gitu. Jadi kita lihat
alkena gitu. Karena alkena berarti kita utamakan double bondnya itu mengikat isopropoksi kan tadi, maka menjadi namanya karena ini isopropoksi 2 metil propena itu untuk namanya. Jadi ada ether, ada alkena juga. Nah ini gak beda lagi nih, ada ether, ada alkohol di sini. Ya. Kemudian karena itu dia gugus alkil, yang sini alkohol, ya. Karena ini C1 karena dia harus dapat OH-nya. Kemudian ini C2-nya. C2-nya mengikuti isopropoksi tadi namanya. Berarti namanya 2 isopropoksi. Ini karena dia 2 berarti etanol ya. Etanol. 1, 2 isopropoksi etanol. Kemudian yang ini, ya ini jelas sekali ya kalau dari ethernya ini kan dia lebih pendek daripada yang ini. Berarti kita utamakan rangka utamanya adalah yang ini, ya. Berapa jam? C1, C2. Kemudian ini gugus OH di C nomor 2, ini gugus C nomor 3. Jadi namanya menjadi, karena ini ether ya, berarti etoksinya kan alkoksinya disebut terlebih dahulu. Maaf Bu, jaringannya putus-putus, suaranya nggak kedengaran. Tes. Kedengeran nggak? Sekarang kedengeran Bu. Sekarang kedengeran. Oke, saya ulangi ya. Tadi yang ini sudah ya? Masih terdengar nggak yang struktur keempat? Tidak Bu. Oh, ya. Halo. Tes. Tes, suara saya terdengar? Terdengar Ibu. Oke, saya ulangi share screen ya, siapa tahu bisa membaik. Ini tadi struktur pertama, kedua masih jelas. Waduh. Mungkin bisa diulangi saja Bu, tidak apa-apa. Oke. Tadi yang pertama namanya apa? Jadi kalau kita mau menentukan nama ether, 2 metil. kita tentukan dulu pendek mana, yang panjang mana. Ya, yang intinya C-nya gitu ya. Maka ya sebagai rangka alkana. Kalau kita lihat dia sebagai alkana, si gugus
alkoksinya itu kan terikatnya di C nomor 1 ya, ini supaya dapat nomor terkecil. Maka satu isopropoksi, jadi isopropil yang terikat di C nomor 1. Kalau yang ya banyak sekali propil, kemudian di sini ada alkena gitu ya, yang punya C-nya ada 4 nih di sini. Berarti kita kan kemudian ini rangka utamanya. Rangka utamanya yang mana? Tipus alkoksi tadi terikat nomor 3 gitu ya. Ya. Isopropoksi Mohon maaf Ibu, suaranya kembali terputus. Ulang lagi ya. Usahain ya. Baru udah saya off-kan kameranya juga. Kalau sekarang nggak putus-putus, Bu. Oh, berarti karena harusnya videonya di off-kan ya. Oke. Tadi sampai mana ya? Ini. Yang ketiga, kita perhatikan ini ether. Ya, ada O di tengah ether, berarti ada alkoksi dan ada rangka utama ya. Ada rangka utamanya. Ini di sini dia ada alkil dan juga ada yang dia punya OH nih, berarti alkohol. Berarti kita utamakan prioritas utamanya adalah rangka alkoholnya. Ya, kalau kita lihat sebagai rangka alkohol, berarti kan OH-nya ini harus dapat C dengan nomor terkecil. Ya, berarti ini C1, ini C2. Ya. Kalau alkohol tadi etanol ini ya. Etanol yang seperti apa? Etanol yang ternyata dia mengikat alkoksi di C nomor 2. Berarti namanya menjadi 2 isopropoksi ya, sebagai ether tadi baru disebutkan etanol. Karena 1 etanol gitu ya. 2 isopropoksi etanol. Next, di struktur yang keempat ya, ini ada etil, ini ada alkohol ya, C-nya lebih banyak, berarti ini rangka utamanya. Ya, kalau kita lihat ini rangka utama, kita lihat dia mengikat OH di C berapa yang supaya menghasilkan nomor terkecil gitu kan. Antara dari sini atau dari sini. Kalau dari sini C nomor 2, kalau dari sini C nomor 3. Oh, berarti kita hitungnya dari sini nih. Ya, ini C1, C2, C4. Berarti etanol ya, 4. Kemudian si alkoksinya ya dari huruf ether tadi itu terikat di C nomor 1 berarti. Metil terikat di C nomor 3. Karena penamaan ether tadi alkoksi baru rantai utamanya, kita sebutkan dulu ya, ini alkoksinya adalah etoksi karena dia punya 2 C. 1 etoksi karena terikat di C nomor 1 ya, 1 etoksi, 3 metil, 2 butanol ya. 1 etoksi, 3 metil, 2 butanol. Oke, next. Kemudian untuk yang ini ya, ini ada etil, kemudian ini ada propanol ya di sini. Berarti ini rangka utamanya supaya dapat C terkecil. Ini sama nih, mau dari sini sama-sama C nomor 2. Tapi etoksi ini terikatnya supaya lebih kecil kan C-nya dari sini ya, C1 ya. Berarti 1 etoksi, 2 propanol. Ya, 1 etoksi, 2 propanol.
Terakhir, ya ini juga sama nih, etoksi sama di sini ada alkena dan alkohol gitu ya. Berarti butenol gitu, kalau C-nya 4 nih kan. Ini ada 4C, alkena dan alkohol. Ya, kita utamakan yang alkoholnya untuk dapat nomor terkecil. Ya, karena lebih besar prioritas OH daripada double bond. Berarti ini C1, ini C2, C3, dan C4. Ya, C1 tadi mengikat etoksi ya. 1 etoksi, kemudian ini 1, 2, 3, berarti kan 1 etoksi, 3 butenadiol. Ya, butenediol. 1 etoksi, 1, 2, 3 ya, 3 butenediol. Atau 1 etoksi but 3 N 2 ol gitu ya, boleh ya. 1 etoksi but rangka utamanya ya, but 3N, 3 etena, 3N, kemudian 2 ol itu boleh. Atau 1 etoksi 2 butenediol, butenediol. Oke, clear ya untuk penamaan? Ada yang bertanyakan? Contoh-contohnya nanti kalau mau kalian latihan soal sendiri, diperbanyak lagi ya supaya lebih lihai lagi untuk memberikan penamaan alkohol dan eternya. Oke, kita lanjut ke karakteristik fisikokimia untuk alkohol ya. Kalau di alkana, alkena, alkuna, kemarin kan dia hanya mengandung hidrokarbon aja gitu ya, C sama H gitu. Kemudian ikatannya kan karena nonpolar, jadi ikatannya lebih lemah, punya titik didihnya juga lebih rendah gitu ya. Dia volatil, larutnya ke pelarut organik gitu ya. Kalau pelarut air yang polar-polar dia nggak larut. Nah, beda sekali dengan si alkohol ya. Alkohol ini karena dia punya gugus fungsi OH di dalam strukturnya ya, yang menyebabkan dia apa, kalau berinteraksi sama-sama misalkan OH gitu ya, terus berinteraksi sama OH yang lain, dia bisa membentuk gaya antar molekulnya apa? Ada yang masih ingat? Hidrogen. Nah, betul, ikatan benar ya. Jadi ikatan hidrogen. Jadi itu adalah gaya antar molekul yang sangat kuat gitu ya, dibandingkan dengan yang kemarin. Rata-rata di alkana, alkena, alkuna itu kan gaya antar molekulnya gaya London, van der Waals gitu ya, jadi lemah. Nah, ini dia ikatan hidrogen membentuk besar untuk memutuskan hidrogen ini sehingga itu ngefek ke sifat fisiknya adalah titik didih ya, jadi dia punya titik didih yang sangat tinggi alkoholnya gitu ya, dibandingkan dengan si alkana, alkena, alkuna tentunya. Tapi kalau misalkan kita lihat sesama alkohol gitu ya, antara metanol, etanol gitu ya, butanol gitu ya, semakin panjang otomatis kan dia akan semakin banyak ikatan yang harus diputus, jadi titik-titiknya juga akan semakin tinggi gitu ya. Tergantung juga nanti cabang-cabangnya. Kalau cabangnya makin banyak ya titik-titiknya juga akan berkurang dibandingkan sesamanya ya. Yang jelas karena alkohol ini dia punya ikatan hidrogen gitu ya, dia juga termasuk senyawa kovalen yang polar gitu kan, jadi nanti dia bisa larut di dalam air gitu ya, atau senyawa-senyawa lain yang cenderung polar. Nah, kalau eter ya bisa membentuk ikatan hidrogen itu dengan yang misalkan dia punya H juga gitu ya di senyawanya gitu. Tapi untuk eter ini biasanya ya tidak lebih tinggi dari alkohol. Kalau alkohol kan langsung dia ikatan hidrogennya sama alkohol bisa, tapi kalau eter harus dengan senyawa lain yang dia mengandung H gitu ya, supaya membentuk ikatan hidrogen. Tapi yang jelas eter ini punya titik didih yang lebih tinggi dibandingkan alkena, alkuna ya, karena dia ini masuknya polar juga kan, dia punya O di tengah yang punya pasangan elektron bebas gitu.
Nah, jadi dia punya kelaratan yang tinggi juga di awal. Nah, ini ya elektron negativitas dari oksigennya yang di tengah ini. Kan dia punya pasangan elektron bebas ya, 2, 2, 2, 2. Nah, ini menyebabkan ether itu dia punya elektron negativitas yang tinggi, sehingga punya boiling point juga yang semakin tinggi juga, apalagi kalau dibandingkannya sama hidrokarbon ya. Nih, sama-sama dia strukturnya ya 11-12 lah ya, 3 gitu. Yang ini COC, yang ini CCC gitu. Boiling point-nya berbeda. Kalau yang hidrokarbon itu minus 45, yang ini minus 25 gitu. Ini juga sama ya. Kemudian ini padahal C-nya 4, ini C-nya 5 gitu. Dengan C yang 5 ternyata dia hampir mirip dengan yang ether C-nya 4. Gitu. Ya kan ada ether sebagai unsur yang punya elektron negativitas tinggi, dia punya pasangan elektron bebas gitu ya. Jadi dia bisa menarik gitu ya ini ya. Dengan ada O di struktur tengahnya dibandingkan dengan yang sitopentan jauh poin-poin dan seterusnya. Kemudian kalau kita amati dari sisi isomer ya, baik alkohol maupun ether itu pasti punya isomer ya, secara strukturnya, secara posisi. Kalau struktur itu maksudnya berarti atau rangka utama gitu ya. Dan misalkan ya butanol yang C-nya 4 sama propanol 2 metil propanol misalkan ya. Jadi sama-sama punya jenis alkohol, tapi rangka utamanya itu beda, walaupun C-nya sama. Itu secara rangka atau posisi ya, 1 butanol, 2 butanol, jadi beda posisi atomnya. Atau isomer disfungsi dengan atom C yang sama gitu ya, sama antara alkohol sama ether misalkan gitu ya, dengan C3 dengan yang satu di ujung sebagai OH, yang satu kalau di ether O-nya kan di tengah ya, jadi hampir mirip. Ini tadi ya, ini isomer struktur atau kerangka, ini kan 5 ya, ini pentanol. Ini adalah rangka ya, isomer rangka. Kalau isomer posisi itu adalah posisi dari gugus fungsinya. Sama-sama propanol, yang ini di C nomor 1, yang ini di C nomor 2. Yang ini isomer gugus fungsi ya, sama-sama C-nya 2, sama-sama mengandung O gitu ya. Kalau alkohol dia di ujung, kalau ether dia di tengah. Ini namanya etanol ya, karena 2C. Yang ini namanya metoksimetana. Tadi ya nama IUPAC-nya. Kemudian reaksi ya yang berlaku di alkohol dan juga ether. Ini alkohol. Dia punya OH di dalam strukturnya, yang mana OH itu bisa kita gantikan, bisa kita substitusi gitu ya dengan berbagai macam gugus. Misalkan kita mau menggantikan hanya gitu ya, di sini ada OH, kemudian ada H yang gugus seperti ini, mau kita ganti sama natrium gitu ya, sebagai unsur metal itu bisa ya, menjadi alkohol dari alkoxide sodium salt ya, jadi ada A di dalamnya, CH3 CH2 ONA, substitusi dengan menambahkan logam, atau mungkin substitusi ini dengan menambahkan gugus alkil. Nah, kita mau pandang lagi nih si Na-nya itu supaya digantikan dengan CH3 baru bisa. Jadi dari yang awalnya tadi alkohol kita reaksikan menjadi ada logamnya, kemudian kita reaksikan lagi dengan alkil halida untuk membentuk ether. Kalau udah seperti ini membentuk ether ya, itu bisa juga. Atau mungkin mau kita ganti pakai halogen ini si OH-nya, jadi keluaran sebagai OH-, Cl- masuk ke sini. Ya, bisa membentuk substitusi dengan halogen, bisa juga substitusi dengan penambahan asam, ini adalah asam karboksilat ya. Jadi kalau ada alkohol bertemu dengan asam karboksilat, ini reaksinya spesifik, namanya esterifikasi. Ya, jadi pembentukan ester itu secara umum ya dari alkohol sama karboksilat. Gimana caranya gitu ya? Jadi nanti
di si karboksilat ini kan RCOOH gitu ya. Nanti dia akan membentuk RCOO minus. Ya. RCOO minus itu nanti akan menyerang masuk ke sini karena ini OH-nya akan pergi. OH minus yang ini jadi plus, C plus jadi karbokation. Nah, dia yang tadi kayak elektron RCOO minus itu akan mengikat, si O-nya ini akan mengikat C di sini. Maka akan terbentuk esternya. Ya, RCOOR lagi di sini. Kemudian oksidasi. Nah, ini nanti yang akan kalian pelajari di praktikum itu juga ya. Kalau alkoholnya primer, ini harusnya H ya. Ini H nih. Oksidasi alkohol primer, ya dioksidasi menjadi keton, dioksidasi lagi dia menjadi ester bertahap. Kalau alkoholnya itu sekunder, artinya dia terikat di C yang sekunder, ya. Ketika dioksidasi dia langsung jadi keton. Gitu. Kalau alkoholnya tersier, dia nggak bisa dioksidasi, reaksi, gitu ya. Seperti itu. Nah, bagaimana membedakan alkohol primer, sekunder, tersier, gitu ya. Nah, itu nanti akan kalian pelajari juga di praktikum, gitu ya. Bagaimana reagen Lucas, gitu ya. Itu dibuat untuk bereaksi dengan si alkohol macam-macam ini. Bagaimana reaksinya? Dan juga bisa dilakukan uji kromat. Kalau di uji Lucas ya, alkohol yang primer itu tidak mengalami reaksi apapun, gitu ya. Kalau di alkohol sekunder dia bisa mengalami reaksi tapi tidak lebih cepat dari yang tersier ya. Jadi kalau di tersier nanti kalau dia bereaksi dengan reagen Lucas itu bisa bereaksi dengan cepat gitu ya, membentuk alkyl klorida. Nah, yang tidak larut ini contoh uji yang lain, tadi uji Lucas, yang ini uji kromat, juga sama. Ya. Intinya nanti akan membedakan antara primer, sekunder, dan juga tersier. Ya, bedanya kalau di Lucas tadi justru yang bereaksi cepat itu adalah tersier, kalau di kromat justru yang tersier tidak bisa bereaksi. Bisa juga mengalami reaksi dehidrasi, jadi pengeluaran air gitu ya. Ini misalkan etanol. Nah, ini kan etanol ya. Dia ada mengkat H, ada OH juga. Nah, si OH dan H ini bisa keluar gitu ya. Keluar dengan adanya penambahan asam kuat gitu. Nah, ini akan keluar sebagai OH-, nah ini keluar sebagai H+, kemudian OH- mengikat H keluar sebagai H2O. Nah, yang ditinggalkan ini bagaimana gitu ya, dia akan mengalami penataan ulang, rearrangement tanpa ada penambahan. Gimana caranya supaya elektronnya cukup dan stabil membentuk kaidah oktet. Akhirnya mereka akan mengalami penataan ulang dari yang awalnya single bond menjadi double bond. Jadi ketika alkohol itu didehidrasi akan terbentuk alkena gitu. Ini reaksi di ether, ya pembakaran. Kalau tadi di reaksi di alkohol, ini yang ethernya. Jadi bisa mengalami oksidasi, jelas ya pembakaran. Hari ini reaksi pembakaran membentuk karbon dioksida air. Nah, tapi bedanya sama alkohol. Kalau alkohol tadi kan si OH-nya hanya itu bisa diganti sama Na ya. Kalau di alkena, di ether itu nggak bisa, tidak bisa bereaksi dengan logam. Kemudian ether juga bisa bereaksi dengan PCl5 membentuk ya RR-nya itu terpecah gitu ya. Jadi RCl, R-aksen-Cl dan PuCl juga. Nah, ini kalau dia bereaksi dengan asam halida yaitu HI, HF, kemudian Cl itu bisa juga. Jadi dia akan menggantikan memutus gitu ya si RO alkoksinya dan juga alkilnya. Gitu. Jadi si alkoksinya itu akan berikatan dengan H-nya, si halidanya akan berikatan dengan R-aksennya. Tergantung apakah dia dalam kondisi terbatas atau dalam kondisi berlebih. Ini membedakan
alkohol dan ether tadi ya. Kalau di ether tadi kan terbentuknya sama-sama dari alkil ya, karena kan O-nya di tengah, membentuk RCl dan juga R aksennya berapa. Tapi kalau di alkohol dia akan menghasilkan HCl nih, yang bisa menjadi titik identifikasi membedakan antara si alkohol dan juga ether. Kalau di sini kan nggak ada HCl ya di sini. Oke, sedikit lagi berhubung sudah azan ya. Ini metanol, beberapa contoh alkohol yang penting yang paling sering kita pakai, apalagi di lab ya, nanti itu ada metanol, biasanya banyak sekali dipakai untuk sebagai solvent ekstraksi, karena memang efektivitas dari metanol cukup tinggi, karena dia punya sifat yang polar, kemudian bisa mengekstraksi berbagai senyawa-senyawa polar yang ada dalam biomasa, biasanya pakai metanol atau etanol. Ya, kemudian etilen glikol. Nah, kalau etilen glikol ini biasanya kita pakai etilen glikol ini lebih ke bentuknya kayak setengah gel gitu ya, etilen glikol bentuknya. Jadi punya titik yang tinggi, larut dalam air, juga banyak dimanfaatkan juga. Kalau ether yang paling banyak ini paling yang sering kita temui ya, di etil ether itu juga solvent. Bisa kita mau mengekstraksi lemak itu bisa pakai di etil ether. Kemudian ada MTBE, misal, dan juga THC. Oke, saya rasa cukup untuk materi yang ether dan juga alkohol. Ada pertanyaan? Recording stopped. Oke, aman ya. Oke, kalau sudah tidak ada yang mau didiskusikan karena juga sudah azan zuhur, saya lanjut untuk mengakhiri ya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya yang akan sesuai dengan jadwal minggu depan. Ya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Terima kasih, Bu.